Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Dewan Juri Tangerang UUD 2021. Izinkan saya membawa presentasi dengan judul meningkatkan kualitas hidup warga RW 03 Kelurahan Mekarsari lewat Kampung Sirih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alek Eko Setiawan. Saat ini saya menjabat Ketua RW periode 2017 sampai dengan periode 2020 yang berakhir di akhir Desember kemarin. Hanya saja alhamdulillah atas kepercayaan warga saya kembali menjabat Ketua RW di periode 2021 sampai dengan di 2024. Mohon izin saya melepas masker biar agak jelas suaranya. Tinggal menunggu aklamasi dan pelantikan saja. Beberapa penghargaan sudah saya dapatkan dan salah satunya yaitu penghargaan dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai lolos verifikasi Kampung Pro Iklim tingkat Kota Tangerang. Doakan para Dewan Juri, insya Allah saya pada tahun ini ditunjuk untuk ke tingkat provinsi dan juga ke tingkat nasional. Kampung Sirih sendiri berada di wilayah RW 03 Kelurahan Mekarsari dengan jumlah RT-nya terdiri dari 5 RT, luas wilayah yaitu 55,700 meter persegi dengan 422 KK dan 1411 jiwa dengan 65% didominasi mayoritas beragama Islam dan 25% beragama Buddha, namun dengan keanekaragaman agama etnis alhamdulillah kerukunan kita selalu terjaga. Awal dari program saya lebih fokuskan kepada penataan kampung dengan memperbaiki beberapa infrastruktur daripada jalan, drainase, dan juga beberapa paving block. Dan ini juga berkat kerjasama semua warga, semua pihak. Dari emak-emaknya yang dimotori oleh Ibu RW, dari bapak-bapaknya yang dimotori oleh Ketua RT, pemudanya juga berpartisipasi yang dimotori Ketua Karang Taruna, dan alhamdulillah kita selalu bersinergi semua pihak untuk menata kampung kita menuju yang lebih baik. Permasalahan bapak-bapak selalu ada pasti, terutama pada saat sekarang yaitu masa pandemi COVID-19 di mana terbatasnya aktivitas di luar rumah sehingga mengurangi juga daripada lapangan pekerjaan. Sementara kebutuhan rumah tangga tetap harus dipenuhi. Belum lagi tadi dengan luas wilayah dan banyaknya penduduk, kita mengurangi keterbatasan lahan tanam. Ini yang kita jadi masalah di wilayah kita juga. Keterbatasan lahan tanam ini juga berdampak pada KWT, kelompok wanita tani, dan kita untuk KWT sendiri numpang di halaman kantor kelurahan. Tapi tetap kita semangat untuk menata kampung dan menanam untuk memperbaiki wilayah kita. Ini program kampung tematik itu juga tetap harus dijalankan berkesinambungan. Kita tidak hanya ingin cuma sekedar seremoni, tapi tetap penataan kampung tetap kita prioritaskan. Dari permasalahan tersebut maka muncullah ide saya bagaimana caranya mereka warga ini menata kampung, menanam, namun juga bisa menghasilkan dari tanaman yang mereka tanam. Jadi terbesitlah saya bagaimana kalau kita membuat kampung sirih, yaitu dengan membudidaya banyak sirih. Kita cari partnership, kita cari sponsor, kita juga tidak mengandalkan daripada sponsor, kita juga berharap warga ini mau ikut andil sumbangsih, yaitu lewat kita adakan bank sampah. Mereka mengimplementasikannya dengan sodako sampah yang insya Allah dari hasil sodako sampah tadi selain mengurangi sampah-sampah yang ada di wilayah kita juga bisa untuk menambah pembiayaan mewujudkan kampung sirih. Kampung sirih sendiri saya cetuskan karena itu tadi lihat dari permasalahan yang ada, ditambah juga manfaat daun sirih itu sendiri banyak macamnya. Media tanam yang paling kecil, yang paling penting Pak, maksudnya ini tidak perlu banyak tempat.
tidak perlu para-para, tidak perlu lahan yang luas. Artinya di pot pun bisa. Belum lagi olahan daun sirih, ini banyak macamnya. Saat ini pun kita lihat pasta gigi seperti pembalut wanita pun sudah memanfaatkan daripada olahan sirih. Dan yang paling penting juga kesinambungan daripada tadi kampung tematik kita wujudkan agar bisa nanti menjadi wisata edukasi yang bermanfaat dan bisa menginspirasi khususnya warga Kota Tangerang. Jadi tercetuslah kita membuat yang namanya Kampung Sirih. Ini bapak-bapak, manfaat daun sirih banyak sekali, salah satunya mencegah penyakit jantung koroner, antiseptik dan lain-lainnya. Ini saya tampilkan media tanam nih di pot, di lahan sempit, dan hebatnya sirih pun seperti Spiderman bapak-bapak nih, Dewan Juri ini. Jadi dia bisa merambat ke dinding, jadi tidak membutuhkan tempat yang luas. Inilah hebatnya daun sirih. Salah satu olahan sirih yang tadi saya mau fokuskan yaitu keripik sirih. Ini tadi yang saya mau ciptakan kualitas hidup di masyarakat itu, artinya mereka menanam, mereka bisa dapat hasil dari tanamannya. Yaitu tadi olahan sirih banyak macamnya, tapi saya mau fokuskan dulu satu, yaitu keripik sirih. Karena apa? Keripik sirih pembuatannya murah, bahannya juga murah, dan bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Untuk mewujudkannya, pertama ya tentu saja kita harus menyiapkan pembibitan. Pembibitan kita siapkan, lalu kita sebarkan kepada masyarakat. Fungsinya untuk apa? Untuk mereka pun ikut berperan serta sehingga ada rasa sense of belonging, artinya rasa memiliki kampung tersebut, sehingga bila ada masalah mereka pun siap untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Setelah pembibitan, penyebaran bibit, kita beralih ke pelatihan. Alhamdulillah bahwasanya ada salah satu warga kita yang sebelumnya memang sudah memulai produk keripik sirih. Dia mau berbagi ilmunya, dia mau berbagi resepnya. Ibu Romlah ini kepada kita semua, kita adakan pelatihan. Tujuannya memang untuk semua warga bisa menciptakan keripik sirih. Hanya karena masa pandemi kita tidak semua mengikut sertakan warga. Jadi hanya kader-kader saja kita pertama yang kita latih, biar nanti mereka yang mendistribusikannya kepada seluruh warga. Dan sini pun terbentuklah yang namanya Ibu Kos. Kos sendiri singkatan dari Kampung Olahan Sirih. Mereka mulai mencari bahan baku dan mulai mencoba untuk memproduksi. Akhirnya sudah terproduksi, mereka juga packaging sendiri, dan pada akhirnya mereka pun sudah mulai memasarkan di tingkat lokal, seperti ketika ada event di kecamatan atau di kelurahan. Karena memang saat ini di tingkat kota belum ada event-event seperti pameran atau pameran, tapi insya Allah kita ingin bahwasanya keripik sirih ini tidak hanya di lokal, namun juga bisa ke skala nasional dan juga ke tingkat dunia, bahkan mancanegara. Makanya Ibu Ketuanya sendiri sudah memproses izin edar. Insya Allah nanti setelah izin edar kita bisa melalang buana keripik sirih ini ke berbagai negara. Promosi dan sumbang saran kita tetap jalankan. Kita hadirkan para pejabat-pejabat seperti Pak Wakil Wali Kota Pak Haji Sarudin, Dewan Provinsi Pak Hilmi. Kita undang mereka untuk melihat progres dan minta sumbang saran juga agar semuanya berjalan dengan baik. Dan yang lebih penting lagi, lebih utama, berkat doa kita semua, alhamdulillah akhirnya ada sponsor, yaitu dari PT Pertamina Persero Safety cabang Bandara Soekarno-Hatta. Ini benar-benar yang kita syukuri bapak-bapak. Jujur saja, potensi di wilayah kami yang tidak ada pabrik, tidak ada gudang, artinya potensi untuk pemasukan kas RW hampir tidak ada. Dan inilah karena kita kompak, kita mau bekerja sama, dan alhamdulillah Allah mengutus PT Pertamina untuk menyumbang, untuk membiayai semua kegiatan kita. Semoga ini berlangsung seterusnya, dan mudah-mudahan banyak perusahaan-perusahaan lain pun yang siap untuk mensponsori kita. Tapi kita tidak hanya terfokus kepada pihak eksternal, kita sendiri juga memperkuat, yaitu tadi dengan bank dan sodako sampah. Ini yang paling penting. Jadi kita nggak mengandalkan daripada eksternal, artinya di luar
wilayah kita, tapi kita juga di dalamnya sendiri kita kuatkan bank dan sodako sampah, kita dirikan juga bank sampah yang intinya tadi mereka ada rasa ikut serta dan juga hasilnya nanti mereka pun dapat merasakan. Dan penutup bapak-bapak, ini sekedar filosofi ibu kos yang bisa saya tampilkan.